Xperia XZS di tahun 2021 harganya sekarang sudah 1 juta pas. Di harga segitu apakah worth it untuk dibeli atau mending nambah dikit ke XZ1 atau XZ2 aja? Yuk langsung aja kita review Xperia XZS di tahun 2021. Halo guys, semoga selamat dari StefTech. Mari kita langsung aja review Xperia XZS di tahun 2021. Seperti biasa, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya sekarang kalian bisa beli di harga 1 juta pas. Itu tuh yang single SIM plus micro SD, sayangnya belum dual SIM. Seperti biasa, kalau kalian beli HP-nya, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan untuk harga segitu, kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 820 dengan fabrikasi sebesar 14 nm, layar 5,2 inci IPS LCD Full HD dengan PPI sebesar 424, udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 5, storage 1 eMMC 5.1, stereo speakers, ada NFC, dan juga punya baterai sebesar 2900 mAh baterai yang bisa support fast charging sampai 18 watt. Untuk desain dan displaynya, ini bodi belakang dan frame samping full terbuat dari metal, dan untuk layarnya ini sudah dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5. Dan memang untuk desain depannya ini bisa kita lihat kelihatan super jadul banget dengan aspek ratio 16:9 dan dagu jidat yang super tebal. Tapi menurut gue ini somewhat masih kelihatan elegan dan eksklusif. Ya mungkin ini gara-gara desain HP Sony yang memang beda dari yang lain, eksklusif, jadi masih kelihatan keren. Di XZS juga ada NFC yang pastinya posisinya ada di daerah atas, cuma ini rada susah nge-triggernya. Jadi kalau misal gue coba scan, tuh, NFC did error. Kita coba di-scan lagi. Oke, come on. Error lagi. Tapi ini gue udah tes dan bisa kok. Nah, sekarang bisa nih. Nah, kalau bisa, sekalinya bisa dia langsung ke-scan dengan baik, gak ada masalah. Tapi memang untuk kebisanya tuh rada susah. Jadi kalau misalnya gue mau rating dari 0 sampai 10, ini kayaknya ratingnya sekitar 4 atau 5 dari 10. Tapi at least masih bekerja lah. Dan juga di XZS ada notifikasi yang posisinya tuh di sebelah kiri kamera depan. Fingerprint ini terletak di power button, dan untuk kecepatannya pastinya lebih cepat daripada XZ3 dan XZ2. Dan juga ini lebih akurat dan lebih konsisten, which is very good. Dan untuk kualitas layarnya menurut gue ini untuk harga 1 juta pas di XZS kualitasnya one of the best. Overall punya detail yang masih sangat sharp dengan warna yang vibrant dan juga kontras yang bagus. Film angle-nya juga cukup oke. Kalau mau dibandingin dengan HP sekarang pun yang harganya lebih mahal dikit kayak Infinix Note 10, menurut gue masih lebih bagus di XZS. Visibilitas di besar matahari juga di XZS ini cukup oke, tapi nothing special. Brightness bisa cukup terang dan layar masih usable walaupun memang kelihatan agak gelap. Oh ya, by the way guys, ini kondisinya tuh matahari bisa kita lihat di B-roll terik ya. Lagi terang-terang banget. Yang terakhir untuk touch delay-nya ini gak ada sama sekali pastinya. Gue pakai ngetik keyboard atau scroll aplikasi dengan cepat, ini semua kerasa responsif. Ya, semua HP Sony memang yang pernah gue review nggak pernah ada touch delay. Cuma sayangnya di XZS tuh walaupun nggak ada touch delay, tapi karena chipsetnya yang udah lumayan tua, jadi kalau misalnya kalian scrolling cepet banget atau navigasi OS cepet, itu bakal ada stuttering. Dan itu bukan dari layarnya, tapi lebih dari chipsetnya. Next, untuk si audio quality-nya, untuk kualitas audio via headphone jack-nya di XZS masih bagus banget. Lebih bagus daripada HP baru zaman sekarang yang harganya sama yang pastinya. Overall punya detail yang masih jernih dengan bass yang sangat punchy dan soundstage yang cukup luas. Full volumenya juga ini menurut gue biasa aja, nothing special. Gue tes pakai headphone Sporta Pro di volume 90%-an, itu baru kerasa cukup keras untuk personal taste gue. Tapi at least kualitasnya sendiri ini sudah cukup bagus kok. Ya bisa dibilang ini bisa bersaing bahkan dengan HP yang harganya 7 jutaan zaman sekarang kayak Redmi Note 10 sekalipun. Dan untuk stereo speakernya ini juga walaupun sudah bukannya terbaik, tapi menurut gue untuk harganya masih lumayan bagus. Ya bisa bersaing dengan HP 2 jutaan zaman sekarang juga. Overall kualitas sangat bagus dengan detail yang masih sharp dan instrumen yang rich. Cuma memang ini untuk kelas dual speaker, terutama front facing, ini gue rasa soundstage-nya memang gak seluas HP-HP zaman sekarang, rada sempit. Tapi untungnya untuk si full volumenya ini bisa cukup keras dengan minimum distorsi. Jadi untuk lebih detail ini dia speakernya, gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerinnya lebih detail. Check it out guys. Next, kamera quality. Kamera belakang ini simpel aja, 19 megapiksel single kamera dengan f2.0 dan kamera depan ini 13 megapiksel f2.0 yang bisa nge-close sampai resolusi 1080p 30 fps cuma tanpa stabilisasi.
untuk kualitas main kameranya ini menurut gue sudah sangat bagus. Dan kalau mau dibandingin dengan HP zaman now, di harga yang sama yang pastinya masih jauh lebih bagus di XZS. Overall, XZS masih punya warna yang vibrant dengan kontras yang akurat dan dynamic range yang masih bagus banget. Cuma bisa kita lihat ini, kalau misal tadi ada foto anggrek sama foto di jalan, itu karena fotonya suka kelihatan sedikit over sharpen. Dan untuk si foto low light sayangnya di XZS nggak ada dedicated night mode, jadi memang fotonya ini bener-bener mediocre banget. Bisa kita lihat nih detailnya memang kerasa super soft dan banyak noise, terus juga kamera jadi lebih susah fokus kalau misal malam hari. Jadi foto kelihatan lebih blurry. Masih usable sih, masih cukup oke fotonya kalau misalkan bisa fokus. Tapi overall gue nggak rekomen. Dan untuk selfie ini masih bagus, gambar masih kelihatan detail dengan warna yang oke dan juga exposure yang masih cukup bagus. Untuk video recording, HP ini bisa nge-record sampai resolusi 1080p 60 fps. Sayangnya nggak bisa 4K, but it's okay, harganya juga murah. Jadi ya untuk sampelnya pakai resolusi tersebut. Check it out guys. Oke guys, ini dia video recordingnya. Mari kita langsung coba stabilisasi. Dynamic range-nya kalian juga bisa nilai seperti biasa. Kualitas audionya terik matahari tuh nice. Kita coba fokusin ke tanaman anggrek. Oke, kalian bisa nilai di mana di bawah komen gimana kualitas. Mari kita moving on ke si gaming performance-nya. Dia itu pakai chipset Snapdragon 820 yang walaupun ini chipset flagship pada zamannya, tapi udah nggak bagus banget di tahun 2021. Jadi untuk section ini gaming performance gue bakal bahasnya singkat aja guys. So, Snapdragon 820 di tahun 2021 gue bisa bilang udah nggak bagus untuk main game modern kayak PUBG Mobile, apalagi Genshin Impact. HP bakal cepet panas yang pastinya dan juga banyak stutter. Even cuma launching aplikasi aja, masih di lobby itu udah kerasa stuttering. Jadi gue lebih rekomen kalian main game casual aja kayak Bullet Hell Monday. Tapi ya main game casual aja di XZS kayak Bullet Hell Monday itu masih kerasa smooth dan juga tanpa stutter, masih 60 fps. Untuk main game rhythm kayak Archaea atau Banduri juga masih cukup smooth. Dan untuk touchscreen-nya sendiri ini di saat main game rhythm, di difficulty yang sangat tinggi juga ini masih cukup bagus. Gak ada touch ataupun audio delay. Ini masih kerasa responsif banget. Ya seperti HP Sony lainnya. HP Sony memang terkenal punya sensitivitas layar untuk main game rhythm yang terbaik. Salah satu yang terbaik. Next, UI experience. Ini tuh pakai Android 8. So kalau misalnya kita ke setting dan kita scroll all the way to the bottom ke sistem, terus kita ke about phone, ini pakai Android 8 Oreo. Yang memang ini udah jadul banget, tapi gue personal sih bersyukur ini jadul OS-nya, karena kalau misalnya pakai OS baru gue bisa jamin performanya bakal lebih buruk. Kalau nggak salah tuh series XZ lebih bagus di Android 7 sama 6 daripada di 8. Tapi ya untuk day-to-day usage sebenarnya masih cukup oke. Navigasi OS masih cukup smooth dan juga launching aplikasi kecepatannya cukup oke lah untuk harganya. Tapi gue nggak rekomen dipakai untuk multitasking. Karena kalau misal buka app lebih dari 2, XZS bakal kerasa panas karena 820 itu terkenal panas banget dan juga stutter all over the place. Ya itu memang dari dulu juga itu khasnya Snapdragon 820, cepat panas sama karena dia tuh kan si core-nya cuma dikit, kalau nggak salah cuma quad core ya. Jadi dia nggak bisa multitasking sebagus 835 atau 845 dan ke atasnya. Dan terakhir untuk si DRM infonya, kalau misalnya kita ke DRM info, karena ini HP X flagship, jadi yang pastinya sudah di Widefine L1. Jadi kalau misalnya mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Cuma sayangnya belum support HDR. Dan untuk si battery life yang terakhir, dia tuh punya baterai yang sebesar 2900 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 18 watt. Ya ini walaupun baterainya kecil, tapi gue lumayan salut. Ini baterainya cukup bagus. Baterainya bisa tahan 1 hari penuh. Dan pemakaian gue yang enteng seperti biasa hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Untuk screen on time gue bisa dapet kira-kira sekitar 4,5 sampai 5 jaman. Memang untuk tahun 2021 ini kerasa jelek banget, tapi menurut gue untuk HP yang udah tua gini dan juga punya baterai yang kecil, dapet screen on time segitu masih lumayan remarkable. Dan untuk charging speed-nya, tapi sayangnya ini lumayan lama, gue ngecas pakai fast charging, USB power delivery dari 18% sampai 100% itu butuh waktu 2 jam 15 menit. Jadi lumayan lama, tapi at least dari 18% ke 70% itu hanya butuh waktu 1 jam aja. Oke, so coba segitu aja, langsung aja kita kasih konklusinya. So, untuk konklusinya, menurut gue sih Xperia XZS di tahun 2021, harganya tuh rada kagok banget untuk dibilang worth it dibeli di tahun 2021. Tapi untuk pilihan alternatif sih, atau untuk HP second at least, menurut gue masih cukup bagus. Kenapa? Karena XZS tuh masih punya kualitas kamera yang masih bagus, speaker juga yang menurut gue sangat bagus, build yang premium, dan juga ketahanan baterai yang surprisingly cukup oke untuk harganya.
Ini kenapa gue bilang tadi rada kagok, karena di harga 1 juta tuh sebenarnya tinggal nambah sekitar 200 sampai 400 ribu, kalian bisa dapat XZ1, HTC U11 atau even XZ2 sekalipun. Karena sekarang kalau nggak salah XZ2 tuh udah sekitar 1,4 jutaan. Dan di harga segitu, nambah 400 ribu, kalau misalnya kalian dari XZS ke XZ2, itu performance sleep-nya bakal jauh banget, lebih bagus di segala aspek, dan juga yang pastinya lebih future proof. So ya, itu dia kenapa alasannya. Tapi kalau misalnya kalian benar-benar mepet, budgetnya menurut gue XZS masih cukup oke lah, tapi gue lebih saranin mending nabung aja. Tapi ya, seperti biasa, kalau kalian beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan cuma segitu aja videonya guys, mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau video yang kelewat. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.